Ya, selamat malam teman-teman. Malam hari ini saya bersama dengan teman-teman dari Pendosa. Ada Mas Latif, ada Mas Lewung. Mas Latif, kalau mendengar kata-kata atau kalimat Pendosa itu, imajinasi saya seperti iki cah do kakean dosa gitu. Benar, ya kan? Memang agak negatif. Makanya malam hari ini saya ingin bertanya kepada teman-teman dari Pendosa ini, apa sih sebenarnya arti dari pendosa itu? Apakah kalian memang banyak dosa atau ada arti lain? Ceritain dari awal atau langsung artinya? Dari awal. Dari awal itu nama Pendosa itu cuma iseng-iseng sebenarnya, Mas. Pas kita pulang dari studio itu apa ya arep dijenengke apa grupe ngono. Nah, terus dia tercetuslah kalimat pendosa. Itu belum arti yang sekarang pendosa itu. Itu masih belum menemukan janiki apa to pendosa gitu. Belum agak iseng-iseng menemukan kalimat kita itu. Kita dulu kan mikirnya kita isih nomi nakal kan. Berarti memang ada konotasi kalian itu nakal, Jadi, kalian kita konotasikan sama istilah dalam bermula bermusik ini, kita itu banyak kekurangan. Kita seorang pendosa banyak kekurangan, dan ya inilah kami pendosa. Terus semakin kesini kita mendapatkan pencerahan. Itu arti nama itu jadi penuh doa dan usaha. Gitu artinya yang awalnya memang punya konotasi bahwa kalian ini masih nakal-nakal gitu, terus begitu dapat pencerahan itu lalu artinya coba dibalik tadi penuh doa dan usaha. Penuh doa dan usaha. Artinya jadi positif gitu. Dibalik konotasi nama yang pendosa itu negatif, ternyata ada nama arti yang positif. Nah ini mungkin teman-teman juga belum banyak yang tahu dari arti kata pendosa ini. Dan kalau saya melihat Mas Latif, Mas Lewung, fenomena musik rap dangdut ya yang aliran kalian kerjakan pada hari ini adalah aliran musik rap dangdut. Ini menurut saya adalah sebuah fenomena yang sangat luar biasa yang bisa menepis anggapan bahwa penyanyi cowok ira payu. Ya kan? Tetapi ketika banyak grup rap dangdut yang lahir di Jogja ini, lalu ini menjadi booming. Ya walaupun kalau saya melihat memang lalu yang bertahan sampai saat ini salah satunya adalah Pendosa. Alhamdulillah. Ya. Lalu kenapa kalian memilih aliran kalau saya melihat melihat tampang-tampangnya, fashionnya ini kan fashion cah-cah dugal gitu kan. Asli kan. Tapi pilihan lagunya kok sing melo-melo gitu. Ngopo Mas? Maksudnya gini, atau sekedar sampeyan ini ikut pasar atau memang ada sesuatu yang lain yang menggiring kalian pada aliran seperti ini? Awal mulanya itu cuma iseng-iseng ya Mas, sebenarnya iseng-iseng karena kita dulu dari band juga. Dari band. Memang punya basic band. Ini basis, saya gitaris, dan ada vokal dan teman-teman lain itu kebetulan vokalisnya itu udah nggak ada. Nah ini ada miskomunikasi nih. Jare koncoku jare saya main band tukang parkir loh. Bukan ya? Bukan. Biasanya dari band ya. Oh iya. Sang ngawur kalian. Dikarenakan kita tinggal berdua, terus kita mikir gimana sih kita tetap bisa berkarya walaupun memang awalnya cuma berdua kalian berdua. Enggak. Kalau band, kalau Pendosa atau gimana? Pendosa emang berdua. Emang berdua ya. Dikarenakan Yogi mau rano konco liyane to. Iya. Terus ngomong loro gitarane nggir pertelan gitu. Prosesnya kayak gitu ya. Iya. Terus dikarenakan tinggal berdua, kita mikir gimana kita tetap bisa berkreasi, bermusik, tapi dengan keterbatasan anggota ini. Akhirnya kita memilih untuk di jalur hip hop dangdut ya dulu ya. Ya. Yang itu soalnya gampang Mas, butuh ke alat. Tinggal ngeplay. Dulu kan kalau manggung pakai minusban itu. Iya, konsepnya minimalis ya. Minimalis. Kedua, lalu memang aliran musik ini memang orang butuh ke banyak personil. Akhir-akhir ini saya melihat memang lalu Pendosa ini produktif ya, dan saya Pendosa merilis satu buah album yang berjudul Tulisan Hati.
single ya itu. Ya, single ya. Singlenya ya. Mendoza adalah Tulisan Hati. Apa, Mas? Kenapa Tulisan Hati? Ini apa? Lagu Tulisan Hati itu merangkum dari lagu-lagu yang sebelumnya. Ketika kita dulu masih pacaran sama istri kita. Jadi pacaran sama dari semua kisah. Lagu ini adalah untuk kekasih kalian masing-masing. Makanya judulnya Tulisan Hati. Jadi tulisan dari hati. Mengungkapkan iki lho sing tak rasa. Seko cah kerja demi kowe ya itu dirangkum dalam satu cerita di lagu Tulisan Hati. Dan kita berkolaborasi sama dalang yang sangat luar biasa. Siapa yang itu? Kita idolakan dulu. Yang itu namanya belum itu nanti. Itu kita rahasiakan. Lalu sebenarnya apa yang kalian tawarkan dari Tulisan Hati ini? Apakah apakah konten isi dari Tulisan Hati ini adalah spesifik untuk artinya ada sesuatu yang ditawarkan baru kepada pemirsa? Lebih ke apanya, Mas? Lebih ke lagunya itu lebih mellow, lebih dari benar-benar dari hati, terus dari aransemen musiknya juga beda ya. Beda. Makanya pendosane kayaknya rontok gila. Tapi kita pengen menonjolkan bahwa pendosa juga bisa di aliran. Ya, itu juga menurut saya bagian dari proses pendewasaannya, Mas. Ketika usia kita tambah dewasa, tambah matang, itu pasti selera kita juga akan gitu. Jadi dari ini ya, dari pilihan aransemen musiknya memang beda. Aransemennya gitu ya. udah beda. Nah, terus kalian juga kalau saya melihat kalian itu berkolaborasi ya. Ini ya, karena saya melihat dari aransemennya itu sepertinya ada unsur musik tradisi, ada gamelan, lalu ada suara suluk dalang gitu ya. Suaranya bagus banget gitu. Akiki yo. Iya. Itu terus dari video klipnya juga menampilkan adegan-adegannya lebih pada adegan roman gitu-gitu. Ya sebenarnya apa yang ingin ditawarkan oleh teman-teman pendosa? Sebenarnya itu kan aliran musiknya ada apa ya? Dari instrumen musik Jawa ya. Musik gamelan atau apa itu. Nah, itu kan cocoknya ada suluknya. Terus di visualnya mungkin bikin sing beda lah gitu loh, Mas. Oh, gitu. Ya artinya kenapa lalu pilihannya gamelan? Bukan angklung atau apa gitu. Karena gambar kayak apa ya ceritanya? Gambar kayak ya pengen musik yang pengen nguri-nguri lah, pengen ada di pendosa itu. Artinya kalian juga merasa bahwa perlu katakanlah ketika kalian adalah wakil dari generasi muda di Jogja, kalian juga pengen memperkenalkan bahwa itu loh kita punya bahwa kita punya, walaupun kita bermusik tapi kita juga kenal dengan yang namanya gamelan gitu. Dan memang lalu nuansanya juga menurut saya beda sekali ketika itu di aransemen dicampur dengan gamelan. Nah, kenapa pilihannya dalang dan wayang? Jujur, itu ngerepotin saya. Waduh, repot lah jawab. Wirawiri ngerepoti Bapak. Ya, piye yo cerita. Yo pengen biar di lagu itu bisa divisualkan, karena itu ada gamelan pasti cocoknya pakai wayang. Dan biar beda aja, kalau biasanya adegannya itu manusia atau percintaan tapi gambare mungkin biar lebih karena kalau kita bicara wayang pasti akan lebih imajinatif dan lebih simbolik gitu ya. Artinya ketika saya melihat di situ ada dua tokoh cowok dan cewek dengan gerak-gerak pola wayang yang menunjukkan bahwa di situ ada problem, di situ ada kemesraan, di situ ada ada pertengkaran dan lain sebagainya. Jadi itu menurut saya adalah satu buah gambaran visual yang menarik, tapi lebih pada simbolik daripada sesuatu yang sifatnya verbal, kayak misalnya ketika kalian memakai model manusia terus pakai adegan sudah biasa banget dan banyak sih kayak gitu. Ya toh nganggo adegan tapuk-tapukan parut misalnya gitu kan juga. Mas Latif, dalam lagu Tulisan Hati itu saya melihat ada satu kolaborasi antara teman pendosa dengan seorang dalang di Jogja. Siapa itu Mas? Suaranya apik tenang. Apa enak dhewe ya. Suluk angin ya.
Jangan ngene ndak kaya. Dane. Ya kebetulan nggak jauh dari hip hop sendiri ya. Kita dulu waktu kecil mungkin ya. Kowe kelas piro ya? Wah, aku wis tau nonton. Ya, aku wis tau nonton. Itu kita punya pandangan. Di Jogja itu ada dalang yang luar biasa yang memadukan wayang Saya dengan nek kowe ngomong terlalu kecil tuh terus aku kelihatan tua gitu. Nah, kenyataannya emang gitu. Aslinya sih 17 tahun. Coba terus. Kita melihat itu di Jogja ada dalang yang itu kolaborasi sama hip hop dulu. Benar. Nah, kebetulan kru kita Mas Dimas itu kenal ya, mungkin pernah kenal terus coba dihubungin. Nah, alhamdulillah diajak kerjasama. Dan dia orangnya ada di depan kita. Namanya siapa? Ki Catur Benge. Luar biasa. Jadi ketika DWR ketemu, waduh, nggak Dewi iki Isen ya. cah cilik-cilik arep njaluk terus. Njaluk terus wong sing wis. Ya, dan itu saya juga merasa apa ya? Jadi kalau saya itu tidak pernah melihat bahwa kalian adalah anak kecil, bahwa kalian grup pendatang baru, kalian belum bertaraf nasional atau seperti anggapan-anggapan orang-orang yang seperti itulah. Tapi kalau saya melihat bahwa ketika konsep itu menarik bagi saya, artinya ketika kalian ingin bicara tentang perasaan, kalian ingin bicara tentang seni tradisi, ya kenapa tidak? Jadi seperti itu. Karena ketika ada telepon dari Dimas itu it's okay gitu. Ya sebisa mungkin lah. Ya seperti itulah hasilnya. Pokoknya kami pendosa terima kasih banyak sama-sama sudah membantu, enggak pelit ilmu juga ya. Share pengalaman terus ya mau membantu seperti kami. Ya. Ya, berarti kalau bicara pendosa itu lahir di tahun berapa, Mas? Di tahun 2000 awal 2012 akhir 2012 akhir. 2012 akhir. Gitu. Lalu sudah berapa lagu atau berapa album yang sudah? Kemarin yang ngitung ini malah. Begitu. Iya. Itu sekitar kurang lebih 30 lagu yang sudah kita rilis di Reverb Nation dulu sampai sekarang di YouTube itu sekitar 30 lagu. 30 lagu. Ya, single ya. Jadi dia tuh ngerangkum tuh, Mas. Loh, ternyata lagu ini suka banget ngono kuwi. Ya. Lalu kapan rencana kalian untuk merilis single terbaru? Sebentar lagi. Kebetulan kemarin kita sudah proses recording sudah video klip juga ya. Video klip juga, cuman untuk mengeluarkan singlenya itu kita juga masih bingung kapannya. Karena kalau pendosa nggak dipatok sih harus tanggal gini harus kita targetnya harus punya banyak viewer, punya lagunya boom jadi mengalir aja. Cuman untuk saat ini mau ngupload kapan itu kita juga masih bingung. Ya itu harus perlu meditasi ya. Harus kungkum nang kali opak. Ya itu. Gitu. Kalau boleh tahu atau boleh dibocorkan sedikit, ini tentang apa? Masih tentang bab percintaan. Lebih spesifiknya tentang percintaan apa? Loro hati. Ya ngelio. Masih tentang sakit hati. Ya. Diingkari janjinya lah istilahnya. Ya. Itu tetap cowok sama cewek kan? Tetap. Gue tak beda cerita. Mas Latif, kalau saya melihat awal-awal dulu Anda ketika perform itu hanya berdua di atas panggung. Betul. Tapi akhir-akhir ini saya melihat bahwa sekarang teman-teman pendosa menggunakan full band menggunakan player. Ya, kenapa? Karena sudah eranya, mungkin sudah waktunya. Kita juga mikir kalau lama-lama kita manggung cuma pakai sequencer, pakai ngeplay gitu, kita tuh dibayar nggak sedikit gitu. Ya. Jadi kita pengen totalitas ya, pengen dengan musik-musik yang real, dengan ada keyboard, gitar dan semuanya itu kita pengen ada di panggung pendosa sampai besok mungkin. Dan kita tuh ngambil dari sebuah grup juga, sebuah grup dangdut gitu loh. Tadi yang diambil teman-teman pendosa adalah grup yang sudah jadi gitu ya. Grup yang sudah jadi dan kebetulan itu udah sering membantu pendosa dalam
mengisi gitar, instrumen-instrumen itu kebetulan dari dulu Dari pendosa dulu emang ya ada. udah minta tolong dia. Oh, jadi juga ini mungkin juga salah satu bentuk salah satu bentuk terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu ketika teman-teman pendosa ketik gitu ya. Lebong, saya kenal pendosa itu, tahu pendosa itu ketika saya mendengarkan satu buah lagu yang ini mungkin cukup fenomenal ya, yang berjudul Bojo Galak. Terus terang saya tersinggung Mas dengan lagu itu. Kewakili itu. Emang tujuannya kuwi. Bojo Galak itu gini Mas. Jadi Ini belum selesai pertanyaan. Oh ya, udah dijawab aja. monggo. Lanjut. Oh ya, mungkin bisa klarifikasi dulu kenapa Bojo Galak? Bojomu galak berarti. Bukan. Ini cerita beda dari yang tadi, lagu tadi. Oh ya. Ini khusus pribadi, ini sebenarnya lagu kisah banget. Oh, Mas Late. Oh, banget. Ya. Dan saya tahu perjuangannya dia, terus tahu. Tapi akhirnya menjadi istrinya Mas Late. Atau kisah yang lain. Ora apa-apa. Ya mergo galak ya wis golek sik. Oh, Mati. ya. Iya. Tetapi lalu saya mendengar juga isu-isu yang agak saya tidak mengikuti secara detail, tapi dengar-dengar lagu itu diklaim oleh penyanyi lain. Ini ceritanya seperti apa ini? Sebenarnya nggak diklaim sih Mas. Karena dulu awalnya itu kan mau izin lagu Bojo Galak itu kan nggak dibolehin, pokoknya ojo sik ya ibaratnya. Maksudnya ojo sik gimana? Pernah mau dipakai artis biduan nasional ya. Pernah dipakai untuk dieksklusifkan. Pernah si dia minta izin ke Iya. pendosa Itu gitu. dan itu langsung loh malah. Langsung ke saya, mungkin ke Mas Latif juga. Tapi nggak lewat si Mas Bagus. Tapi kita kan mikir ini adalah senjata kita buat go nasional, jadi kita jangan kasih dulu. Dan akhirnya itu nggak kita kasih, tapi malah kebetulan kita dapat level itu loh. Iya. Tapi malah dia intinya sama label dia harus ditulis nek pendosa sudah mengizinkan, padahal kita belum tanda tangan ya. Belum tanda tangan. Itu juga pernah terjadi seperti itu. Terus akhirnya itu melalui proses bagaimana klarifikasinya? Ya kita menghubungi dari pihak label tersebut dan benar memang tanda tangan itu tanda tangan palsu. Kita belum mengizinkan padahal. Wah, itu untuk royalti berarti. Jadi ada mungkin oknum ya. Itu udah ada tanda tangan Mas Bagus sama saya. Mas Bagus itu siapa? Mas Bagus itu salah satu arranger dan juga manajernya. Manajer. Oh, yang agak gendut itu ya? Iya, yang agak rambutnya kriwil. Itu yang datang ke tempat saya ngerepoti saya. Dibangun mau. Nanti mau tekan ibu. Ya intinya secara legal lah Iya, ketemu nih. jadi ono tanda tangannya Mas Bagus, tanda tanganku, tapi nggak ada tanda tangannya Mas Latif. Oh, mungkin tanda tangannya dia terlalu sulit untuk ditiru gitu Padahal ya. gampang loh, Gur. Nah itu udah pokoknya udah dibawa ke Jakarta, ternyata Mas Bagus konfirmasi nek kuwi palsu. Soalnya urung ono. Ya, dan mungkin anggapan dari ya kadang-kadang seperti itu ketika kita terjun di dunia entertain itu, ketika taraf kita masih artis lokal ya memang ya biasalah kita dipandang sebelah mata, itu biasa. Itu saya juga dulu pernah punya grup namanya Wayang Hip Hop. Ya seperti itu ketika kita kita satu panggung atau kita perform dengan artis-artis dari yang tarafnya sudah nasional, pasti seperti itu ya, dari pelayanan kayak sound kayak apa, dan saya yakin pasti itu lebih ya karena mereka sudah merasa besar. Nah, saya melihat akhir-akhir ini banyak artis-artis pendatang baru yang mungkin karena mencari sesuatu yang lebih gampang, mudah, lebih praktis, akhirnya mereka ini mengcover lagu-lagu yang sudah ada. Fenomena ini menurut kalian bagaimana? Ya sebenarnya mengcover itu nggak apa-apa, cuman harus ada izinnya. Ya. Kalau nggak ada izinnya ya sama saja itu nyolong ibaratnya. Ya, walaupun itu sudah mencantumkan nama pembuatnya, itu tetap saja secara etika kurang baik gitu ya. Kayak orang Jawa ya ono tembunge. Walaupun
dia tidak istilahnya memberikan royalti, tapi nek dari awal tembungnya ya udah ada tembungnya itu kita nggak apa-apa. Ya itu sebenarnya sama dengan di dunia tradisi ya, dan menurut saya di dunia tradisi malah kebetulan saya juga seorang dalang dulu 3 bulan yang lalu sebelum COVID ya. Waduh, gitu ya, di dunia tradisi seperti itu. Artinya tetapi kalau di dunia tradisi sih mungkin karena sifatnya tidak begitu komersial, jadi tidak begitu fatal ya akibatnya. Tapi kalau di dunia musik yang ini lebih pada dunia entertain, lebih pada dunia industri, ini memang harus ketat ya. Kalau untuk saat ini memang fatal, Mas. Sebenarnya memang fatal untuk saat ini. Kalau kemarin kan ada yang over seneng toh. Ya. Wah, laguku digawake, wah laguku diseteleng kene. Ya, apalagi pada situasi COVID-19 ini, artinya banyak seniman-seniman yang tidak bisa manggung, lalu akhirnya mereka satu-satunya jalan yang bisa dilakukan adalah dengan membuat konten-konten di YouTube. Akhirnya itu merebak. Nah, salah satunya lalu mereka melakukan cover ini. Pada situasi pandemi COVID-19 ini, lalu banyak sekali artis-artis YouTuber baru. Banyak sekali kan? Ya, karena ya memang lalu apalagi yang terdampak ini yang paling parah seniman, Mas. Seniman sebagian besar seniman sekarang berubah profesi menjadi bakul semongko. Glundang-glundung maksudnya yang kemar ade gawean gitu. Seniman dan pariwisata. Ya. Kalau pariwisata itu kan objek ya kan? Ya. Kalau seniman kan orang gitu kan. Nah, menurut sampeyan fenomena ini atau saran kalian untuk mereka ini, bukan saran sih tapi ya semacam masukan untuk para YouTuber baru ini seperti apa? Kalau saran saya ya lebih menggali lagi potensi yang ada tanpa harus tanpa harus merugikan orang lain. Betul. Contohnya ya mungkin kreativitas lebih lagi diasah. Ya. Lebih banyak toh di rumah, lebih banyak waktu untuk tapi memikirkan ide-ide. Iya, tapi kalau bicara kreativitas itu kan begini, orang bisa punya skill. Katakanlah begini, orang bisa punya suara bagus, orang bisa punya skill bagus dalam bermain musik. Tetapi kalau bicara kreativitas, tidak semua orang punya kreativitas. Ya, akhirnya lalu jalan yang paling simple, paling praktis adalah dengan itu tadi, sama cover. Nah, seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman pendosa bisa memberikan semacam resep atau kiat-kiat bagaimana sih proses kreatif itu. Nah, ini yang paling penting. Kreatif. Berkarya dengan karya sendiri. Nah, yang jelas seperti itu. Iya. Ini kan tidak semua orang paham dan tahu bagaimana proses kreatif itu. Kalau yang Mas Latif lakukan seperti apa? Maksudnya saya gini, ketika Mas Latif proses satu buah lagu dari sebuah pengalaman pribadi, misalkan satu contoh misalnya dengan lagu Bojo Galak gitu kan, itu adalah peristiwa pribadi. Nah, lalu proses untuk menjadi sebuah lagu ini seperti apa, Mas? Ya menghayal, mengungkapkan isi hati melalui tulisan-tulisan. Jadi yang pertama kali proses dilakukan adalah membuat tulisan dulu. Tulisan atau terus nanti kan dari tulisan pasti muncul nada. Gitu. Sendiri kan muncul. Tinggal kita cari chordnya dan cari cengkoknya di mana, kita bahas bareng-bareng. Ya. Kalau saya melihat di lagu-lagunya pendosa, kalau Mas Lewong ini itu yang tulisan hati ya. Iya. Mas Lewong lebih pada vokalnya. Mas Latif lebih pada rapnya. Kenapa? Atau memang sudah castingnya seperti itu? Emang dari dulu sudah seperti itu. Dan Mas Latif itu sebenarnya dulu itu bukan hip hop, band, rock, pop rock. Mungkin dulunya gini, karena kita sudah tidak di band, terus saya ngajak Mas Latif, piye nek dhewe gawe grup. Dan gini, sebenarnya lagu pertama itu lagu
Kimchi Lo ya kalau tahu ya teman-teman ya. Kimchi Lo ya itu emang agak frontal. Emang itu apa ya? Ya zaman biyen jenenge pendosa toh omongnya yo waton. Ya dari awal membuat lagu kan memang vokalnya dia. Jadi ciri udah kayak pendengar itu udah dapat ini kalau ini ciri khas vokalnya pendosa. Nah, kalau saya kan di rap. Jadi dari dulu nggak kita ubah-ubah. Jadi begitu orang klik denger lagu itu langsung bisa mengidentifikasi oh ini pendosa. Ini bukan band lain gitu ya. Karena suaranya pas-pasan. Ya kuwi sing marah beda paling. Ya itu kan persoalan. Jadi kita tidak bisa bicara soal kualitas suara bagus selalu dan faktor X itu tidak bisa di apa namanya diidentifikasi dengan teori. Nah, untuk closing pertemuan kita pada malam hari ini, Mas Latif, Mas Lewong adalah orang Jogja asli ya. Asli. Kalian adalah orang Jogja asli dan kalian berhasil menciptakan satu buah grup yang juga mau tidak mau harus diakui bahwa grup Pendosa ini juga mewarnai belantika musik di Jogja dan di Indonesia. Kontribusi apa yang telah kalian berikan menurut kalian untuk Jogja dan Indonesia? Dari saya dulu ya. Yes. Kontribusi yang sudah kami itu kita bisa membawakan bahasa daerah ke TV nasional. Yes. Bahkan orang yang bukan dari Jawa aja mau belajar bahasa Jawa hanya karena pengen bisa menyanyikan lagu kita. Dan alhamdulillah ketika kita ada di mungkin di TV di luar Jogja ya pasti kita bawa nama Jogja. Yes. Dari Mas Lewong? Mungkin hampir sama ya Mas ya. Ya sebeda toh hampir sama, hampir loh ini. Ini juga masalah kreativitas bagi ya. Berkontribusi ya apa ya? Campur-campur bahasanya apa ya? Tidak apa-apa. Ya mungkin tetap membawa bahasa Jawa. Terus karena dari dulu emang saya apa ya nek kon bahasa Indonesia ini agak ora apik. Ya, kita konsisten bahasa Jawa. Iya dan memang efek dari efek dari teman-teman hip hop dangdut ya. Dangdut hip hop ini memang dalam konteks bahasanya ini artinya gini, anak-anak yang kadang-kadang tidak paham dengan bahasa Jawa itu seperti yang dikatakan Mas Latif ini, lalu mencoba mencari terjemahannya dari iki sebenarnya apa sih yang dibicarakan oleh para penyanyi di sini. Artinya memang lalu sisi positifnya seperti itu. Ada semacam keinginan dari orang yang telah menikmati nadanya lalu ingin mempelajari bahasanya. Ini adalah salah satu kontribusi yang diberikan teman-teman Pendosa untuk Jogja dan Indonesia. Baiklah teman-teman, inilah perbincangan kami dengan teman-teman Pendosa, Mas Latif dan Mas Lewong, karena Mas Bagus nggak begitu pede ketika ditanya, dia nggak mau kita wawancara. Isinan. Dan malam hari ini kita berada di studio mereka, di studio Gilas di sini alamatnya di mana Mas? Di Singosaren. Hah? Karang Singosaren Kota Gede ya? Kota Gede. Dan sampai jumpa di pertemuan yang lain dan tetap bersama Darjo dari Jogja. Sekarang podcast kita ambil alih ya. Iya. Ora apa-apa. Kapan lagi kita? Kapan lagi komentar sing wis luwih senior kita. Iya. Ngomong-ngomong soal wayang hip hop. Ya. Itu masih atau enggak sih berkolaborasi dengan mereka? Ya sebenarnya kalau dibilang masih, ya kita masih kadang-kadang masih sering terima job. Kalau dibilang enggak itu yo piye, memang suasananya lagi seperti ini ya. Ya, tetapi kan lalu ketika kita bicara sedang pada masa pandemik seperti ini, memang lalu
coro kasaran iki ya wis kita golek urip dhewe-dhewe sik gitu. Yang saya herankan kenapa wayang hip hop itu lebih banyak show-nya di luar negeri. Apa pecinta di sini? Tapi saya yakin pecinta di sini banyak yang menyukai ya. Ki aku tak tahu. Iya, monggo. Aku ki penasaran gini Mas. Sebenarnya wayang hip hop itu terbentuk di tahun berapa toh? Enggak jauh beda dengan teman-teman Pendosa, sebenarnya cuma selisih 2 tahun. Kita di 2010. 10 Juni 2010. Itu kita tandai atau kita tengarai sebagai lahirnya wayang hip hop karena itu kita pertama kali menerima job. Dan sebenarnya wayang hip hop itu berapa personil toh Mas? Pada awal mulanya itu kita masih featuringan ya, kita masih featuringan dengan KM7 waktu itu. Iya, saya tahu Mas KM7. Iya. Nah, kita masih featuringan. Itu lebih lama mungkin. Gimana? KM7 lebih lama daripada wayang hip hop. Enggak, kita cuma 1 tahun dengan kita di 2010 lahir dengan featuringan sama KM7, kita berjalan 1 tahun. Itu dan personilnya ketika dengan KM7 satu dalang saya, lalu 2 rapper. Terus ada audisional cewek, biasanya ada 1 Tiara cewek. Di waktu dengan KM7 itu masih kadang-kadang ada 1 ada 2 gitu. Kalau Tiara itu sudah masuk ke full timnya wayang hip hop. Kenapa kok KM7? Ya jadi sebenarnya gini, karena KM7 itu adalah apa? Kan mungkin Bukan. Jadi gini. Itu sebenarnya kegelisahan saya ketika seni tradisi yang lain itu sudah berjalan jauh gitu. Artinya ketika kita melihat ketoprak itu sudah bagaimana ketoprak itu dikreasi menjadi lebih bagus. Ketika kita melihat dunia tari, bagaimana dunia tari itu dieksplorasi menjadi lebih keren, lebih bisa dinikmati kalangan muda, banyak hal seperti itu dari seni-seni yang lain. Tapi ketika melihat wayang ini sepertinya agak ya mungkin faktornya adalah karena ini disebut dengan kesenian adiluhung gitu ya. Lalu tidak banyak orang yang berani untuk ngotak-atik itu atau mengkreasi wayang itu. Berarti itu ada artinya, KM7 itu ada artinya. KM7 itu karena mereka base campnya di Jalan Paris kilometer 7. Base campnya gitu. Itu. Nah, lalu KM7 ini ada namanya Mas Budi Pramono. Itu teman akrab dan memang sudah sejak lama saya selalu ketika saya punya ide tentang wayang seperti apa, terus saya bicara dengan dia yang membuat musiknya. Itu berulang kali membuat wayang kontemporer dengan Mas Budi itu. Nah, ketika Mas Budi ini mencoba membuat lagu-lagu hip hop Jawa dan saya mendengarkan, terus saya berpikir kenapa tidak wayang digabung dengan hip hop. Karena sebenarnya kalau ditanya soal seorang dalang pun ini sebenarnya seorang dalang ini juga seorang rapper. Oh lah ya. Nge-rap sapa ngiso. Malu ampun. Ada paling yang pirang lagu sak jame wis. Nah, Mas Latif kon nge-rap 2 jam no nyanyi telak. Nah, seorang dalang ini dia bisa nge-rap semalaman. Keren kan? Oh ngilahi ngawik nama itu pertama semalaman gitu no. Nah, orang keselimpet ya. Ya iki mung pembelaan wae jajane. Pembelaan dikritik karo bang tradisi. Oh, ayo kayak di-rap loh. Dalang iki juga rapper gitu kan. Itu nah, lalu lahirlah ketika ini kita menerima order waktu itu di Monumen Jogja Kembali, kita berkolaborasi dengan band, lalu ada Kiai Kanjeng waktu itu. Terus kita ditanya sama si penanggap itu, "Bagi jenenge apa?" gitu. Kan waktu itu kan belum punya nama gitu. Oh gitu. Terus ya udah kita langsung sebut aja ya mungkin kayak Mas Latif gitu. Wayang hip hop gitu. Ya udah itu aja. Dan lahirlah wayang hip hop, lalu kita tengarai lahir pada tanggal 10 Juni 2010 gitu. Senior. Nah, pada proses awalnya ceritanya mengikuti lagu yang sudah ada gitu, tetapi pada perkembangannya lalu ketika kita punya cerita lalu diaransemenlah lagu baru seperti itu. Dan
Kita takkan ras gawe album urung wayang hip hop. Kayaknya orang tau ning Budi Sudah. kita sing ra mengikuti. Iya, sudah. Dari sini kan kita tahu. Ya, podcast ini. kita sudah membahas satu album yang kita kasih judul Endok Jagat. Endok Ya. Jagat, Mas. Endok jagat itu Mas. Jadi, gue Ora tekan. Ada yang mikirnya ora tekan. Ora tekan. ya, Endok Jagat itu adalah satu cerita di dunia pewayangan yang di situ nanti akan lahir 3 tokoh yang fenomenal di Endok Jagat itu. Kuning telurnya nanti akan menjadi Bathara Guru, terus putih telurnya itu adalah Semar dan cangkangnya adalah Togok. Jadi satu gitu Mas. Ya, itu pada cerita Endok Jagat. Endok jagat. Tekan ra. Tekan ra. Ya belajar ning ini belajar. Iya. Ya. Ya. Betul. Itu berisi berapa di album itu kan berisi ada lagu ya Mas? Kan ada mini album, full album ki biasanya berapa? 12 ya? Ya 10 tekan 10 itu kalau nggak salah 10 lagu. 10 lagu. Berarti wis ora mini album berarti. Iya, dan itu sudah murni karya dari wayang hip hop sendiri, sudah tidak fituringan lagi dengan KM7 karena kita berjalan dengan KM7 hanya 1 tahun. Gitu, dan sempat vakum kurang lebih ya sekitar 4 bulan ya. Kalau yang vokal wanitanya itu masih gabung atau udah sendiri atau cuma adisional apa? Kalau yang sekarang yang wayang hip hop ini memang itu sudah bagian dari dari grup ya. Sing luar negeri mau loh. Ayo ngono. Yang pastinya kalau di luar negeri itu apa orang sana itu malah lebih antusias daripada kita yang ada di Indonesia ini untuk menontonnya sendiri atau menghargai seninya sendiri. Jadi kalau di luar negeri itu ada semacam apa ya? Misalnya ini festival ya, ada festival. Katakanlah seperti ketika kita kemarin di 2019 itu kita masuk ke festival Europalia itu di Belgia. Nah, itu sebenarnya ada semacam kuratorial ya, ada semacam kuratornya. Jadi ketika dari Indonesia memberikan banyak macam varian pertunjukan, lalu mereka yang memilih sendiri. Gitu. Jadi kadang-kadang yang mereka penasaran itu adalah ketika mendengar kalimat wayang hip hop. Ini wayang kok hip hop gitu. Nah, itu yang menjadi menarik gitu ya. Dan memang ketika kita mencetuskan nama itu banyak orang yang mengatakan jenengmu kemodol banget. Soalnya kan hip hop dari barat ya, dari nanti Amerika. Dari hip-hop, dari Brong kalau nggak salah. Brong mau ngerti sini? Brong. Ora dong wong. Brong kenal apa kalau nek kabeh Brong kos tahu. Ya, dan itu apa ya? Itu juga kita sesuaikan dengan kostum ya. Maksudnya ketika saya mendalang di wayang hip hop itu ya saya tetap pakai belangkon, pakai kacamata, tapi identitasnya. Tetapi bawahnya tetap pakai sepatu. Gitu. Kece ya. Cat. Dalang yang kece. Artinya kalau kita bicara filosofi, ya ini pembelaan meneh. Pembelaan meneh. Artinya kalau kita bicara filosofinya ya yang punya kita tetap di atas. Belangkon, surjan, ya kan? Walaupun ini mahal tetap kita di bawah. Kita kasih di bawah gitu kan. Ya. Hip hop lho nang kene. Iya. Tapi tetap Gitu. bawa nama Jogja di sana. Iya, bawa nama Jogja ya seperti kalau pada lagu Jula Juli gitu kan. Ya. Gitu, iki Jula Juli. Iki Jula Juli kara bacokan wayang hip hop asale saka Jogja. Yogyakarta gitu. Satu pertanyaan lagi. Itu di luar negeri itu apa cuman di Eropa atau ada beberapa negara Lainnya yang di Eropa pernah, di Asia pernah, Asia di Singapura kita pernah 2 kali ya, di Singapura, terus di Australia juga kita pernah, terus yang terakhir kemarin di Festival Europalia di Belgia. Kalau cita-cita pengen kemana lagi Mas? Eh Rusia mungkin.
mbok pisan-pisan kok ada dijak tekan negara itu. Burung tahu. Kalimantan burung. Kalau bicara mungkin lebih gini ya. Kalau kita bicara lebih ke sebenarnya gini. Bagi pertama kali ketika saya sampai ke luar negeri itu memang seneng ya, wah bisa ke luar negeri. Tapi lama-lama sebenarnya merasa bosen juga. Artinya ketika di luar negeri itu lebih dari 1 minggu itu sudah merasakan boring ya. Loh, kenapa lah? Soalnya kan di luar negeri kan maksudnya ngerti negara-negara kono lu Mas. Ya itu kadang beda dengan bayangan kita ketika kita melihat film, ketika kita melihat ketika melihat berita atau melihat gambar seperti itu. Ya ada sesuatu yang katakanlah kita tidak terbiasa gitu. Dari segi apa itu yang tidak terbiasa? Suhu atau cuaca? Ya, ada cuaca, makanan ada, mungkin ya. Ada makanan, ada ya, mungkin. pola hidup. Ketika katakanlah misalnya kalau kita di Jogja kita bisa kongko-kongko, bisa nongkrong, bisa ngobrol-ngobrol. Nangkring. Ya, tapi ketika katakanlah kita ke yang dekat aja ke Singapura itu sama sekali tidak ada. Budayanya sudah sangat beda sekali. Nah, itu yang membuat kadang-kadang kita merasa tidak nyaman. Gitu. Ya, Rakulino, Rakulino, ya. Ada lagi? Udah. Jangan lupa tetap subscribe, like, dan komen channel Darjo. Matur nuwun wis gelem ngenteni ra tau mlenjani eling sumpah lan janji percaya wae aku bakal merjuang